Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Muhammad Haki. Saya dari kelas TIB semester 2 pagi. Saya di sini mau menjelaskan tentang mata kuliah keamanan jaringan. Untuk tugas UAS sini, pertama konsep dasar keamanan jaringan komunikasi. Konsep network security. Dalam menjaga keamanan jaringan diterapkan konsep atau hukum dasar yang disebut CIA. Konfidensi atau kerahasiaan, integriti, integritas, dan availability atau ketersediaan. Apa sih confidentiality itu? Kerahasiaan itu apa? Nih, kerahasiaan adalah seperangkat aturan yang membatasi akses ke informasi. Jadi rahasia informasinya itu. Terus ada integrity. Integritas adalah jaminan bahwa informasi itu dapat dipercaya dan akurat. Integritas, jadi datanya, informasinya itu dapat dipercaya dan akurat. Terus ada availability atau ketersediaan, yang merupakan konsep di mana informasi tersebut selalu tersedia ketika dibutuhkan oleh orang-orang yang memiliki akses atau wewenang. Jadi data, informasi semuanya sudah tersedia. Nah, ini sama kayak tadi, masih yang tadi. Ini lanjut kebijakan penggunaan jaringan komunikasi. Kebijakan di sini maksudnya kebijakan kayak kebijakan organisasi itu dibagi 3, ada kebijakan organisasi, etika menggunakan jaringan, sama kebijakan mengakses. Kebijakan organisasi itu kayak di organisasi atau suatu lembaga kayak siapa aja yang boleh ini menggunakan jaringan komunikasi, siapa aja yang boleh masuk ke ruangan IT atau sebagainya lah. Pokoknya yang di organisasi kayak di lembaga, di kumpulan orang atau di kantor atau di mana. Terus ada etika menggunakan jaringan, etika menggunakan jaringan komunikasi nih. Kayak kita makainya harus benar, harus hati-hati. Kalau email bahasanya yang bagus, kalau ini. Terus ada kebijakan mengakses, hampir sama kayak tadi kebijakan organisasi. Kebijakan mengakses kayak siapa aja yang boleh, siapa aja yang enggak, siapa yang boleh mengakses, siapa yang enggak, supaya itu biar kekontrol, biar sama, menjaga gitu, biar takutnya ada serangan atau takutnya ada kalau fisiknya takutnya ada yang rusak, kalau di ininya takut orang kan kalau nggak tahu takutnya sembarangan gitu. Jadi dibuatlah kebijakan-kebijakan kayak gini. Nih, yang selanjutnya kemungkinan ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan secara fisik. Nah, secara fisiknya itu ke bendanya, ke perangkatnya, kayak ke komputernya, ke laptopnya, ke perangkat komunikasinya, ke perangkat jaringannya, pokoknya ke benda kerasnya, perangkatnya. Kalau secara fisik nih contoh-contohnya ada pencurian perangkat keras komputer atau perangkat jaringan, kalau dicuri hilang nggak tahu kemana. Terus ada kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan. Nah, kerusakan itu disengaja maupun nggak sengaja itu bahaya kalau rusak, kalau nggak ini. Nah, terus ada wiretapping atau penyadapan. Nah, penyadapannya ini kayak pakai CCTV, bukan pakai. Jadi penyadapannya itu di perangkatnya, bukan kayak kan biasanya kalau penyadapan lewat aplikasi, kalau nggak lewat ini ya dalamnya. Kalau ini penyadapan maksudnya di sini kayak ke perangkatnya, kayak pakai mikrofon tersembunyi, kamera tersembunyi, atau disadap pakai apa gitu dari perangkatnya. Terus yang keempat, bencana alam. Nah, bencana alam juga ini termasuk serangan fisik ini kena. Nah, kalau komputer kebanjiran mati, datanya kalau nggak ini hilang, susah. Kalau ketimpa kebakaran atau apa, pokoknya bencana alam. Selanjutnya kemungkinan ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan secara logik. Nah, tadi yang tadi secara fisik, yang ini secara logik. Kalau tadi fisik tuh ke perangkatnya, kalau logik tuh ke hardware-nya, ke dalamnya nih, kayak di hacking. Sering banget itu kalau hacking tuh. Ini contoh-contohnya ada SQL injection, adalah hacking
adalah hacking pada sistem komputer dengan mendapat akses basis data pada sistem. Ada DOS, DOS adalah serangan pada sistem dengan menghabiskan resource pada sistem. Terus ada request loading, ada serangan dengan membanjiri banyak request pada sistem yang dilayani host, sehingga request banyak dari pengguna tak terdaftar dilayani oleh layanan tersebut. Terus ada juga social engineering. Social engineering adalah serangan pada sisi sosial dengan memanfaatkan kepercayaan pengguna. Hal ini seperti fake akun, fake login, hingga memanfaatkan kelemahan pengguna dalam sosial media. Nah, kayak tadi hacking, kalau logic tuh ke ininya, ke hardware-nya, ke dalamnya gitu, kayak banyak hacking, kayak akun dihack, misalnya login pakai ini palsu, akun palsu, terus kayak aplikasi-aplikasi aja, Facebook, Instagram, media-media kayak itu, sosial media banyak yang dihack, sering malah. Nah, selanjutnya macam-macam penguatan host hardening. Host hardening itu fungsinya itu kayak buat membatasi keamanan biar berlipat ganda gitu, apa namanya ya, sebutnya gitulah, intinya kayak gitu. Tujuannya ya sama kayak tadi, biar ngilangin serangan, ancaman. Ini sini ada nih macam-macam penguatan host nih. Hardening system, security police nih, terbagi menjadi berbagai bidang berdasarkan penggunaan, antara lain police penggunaan komputer, tidak boleh meminjamkan akun kepada orang lain. Nah, ini nggak boleh, akun tuh sendiri-sendiri, kita kenal aja nggak boleh, ke yang kenal aja nggak boleh, apalagi yang nggak kenal. Tidak boleh mengambil atau menaruh file dari komputer kantor nih, jangan sembarangan kalau ini file naruh apa ngambil file dari kantor. Terus ada policy penggunaan instalasi program, tidak boleh menginstal program tanpa izin staf, tuh nggak boleh. Terus tidak boleh menginstal program ilegal, nggak boleh, ini kalau ilegal mah bahaya, takutnya ada virus, takutnya ada apa yang nggak kita ketahui. Terus polis penggunaan internet, tidak boleh menggunakan internet untuk kegiatan carding dan hacking, tuh nggak boleh, hacking carding nggak boleh. Tidak boleh menggunakan internet untuk mengakses situs-situs yang berpotensi menyebarkan virus. Nah, nggak boleh sembarangan, kayak tadi nggak boleh install program ilegal tuh sama, nggak boleh masuk situs-situs yang kita nggak tahu itu isinya apa, atau kita nggak tahu ada virusnya atau enggak. Jadi harus hati-hati. Terus ada polis penggunaan email, tidak boleh menggunakan email kantor untuk kegiatan milis. Nah, email kantor, email sendiri. Terus hardening sistem kriptografi. Kriptografi adalah ilmu dan seni menyimpan suatu pesan secara aman. Ada enkripsi, dekripsi, kriptografi simetrik, ada kriptografi asimetrik. Terus yang selanjutnya hardening sistem firewall. Firewall tersusun dari aturan-aturan yang ditetapkan baik terhadap hardware, software maupun sistem itu sendiri. Ini dilakukan dengan bertujuan untuk melindungi komputer dalam jaringan, baik dengan melakukan filterisasi, membatasi aturan, ataupun menolak suatu permintaan koneksi dari layanan luar jaringan seperti internet. Ya, firewall kayak sama kayak tadi, firewall tuh kayak disaring, penyaringan kayak tembok buat nahan serangan, kalau nggak buat ini membatasi. Terus ada hardening sistem IDS nih, intrusion detection system. Satu cara umum melakukan otomatisasi pada penguasaan penyusupan adalah dengan menggunakan IDS. Sama kayak tadi firewall, sama-sama ini IDS itu sama kayak tadi, nyaring apa, bukan nyaring sih, jadi pengawasan. Kalau IDS akan mendeteksi jenis serangan dari signatur atau pattern pada kriptasi jaringan, bahkan dapat melakukan blokade tuh terhadap trafik yang mencurigakan. Pembagian deteksi ada deteksi anomali prosesor, bandwidth, memori, dan lain-lain, signatur yang disimpan dalam database. Terus jika ada serangan
terdeteksi, maka hal yang harus diperbuat oleh admin nih. Kalau ada serangan yang kelacak sama IDS nih harus kayak gini nih. Alert via SMS, email, dan lain-lain. Konfigurasi ulang firewall. Menjalankan program respon terhadap serangan. Terus logging serangan dan event. Nih ada jenis-jenis IDS. Network ada 2, network IDS dan host IDS. Terus hardening sistem backup. Backup dapat diartikan sebagai proses membuat salinan data sebagai cadangan saat terjadi kehilangan atau kerusakan data asli. Salinan data yang disebut dengan data backup. Manfaat dari proses backup diantaranya mengembalikan suatu sistem komputer yang mengalami kerusakan atau kehilangan data, mengembalikan suatu file yang tanpa sengaja terhapus atau juga rusak. Nah, kalau kita punya data disimpan dengan benar, di backup, takutnya kalau hilang bisa dibalikin kalau di backup. Terus ada hardening system, auditing system. Audit sistem adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan mendorong pencapaian tujuan secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Auditing system. Jadi memelihara integritas data, mendorong pencapaian tujuan untuk secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien, sama mengamankan aset. Terus 7 hardening sistem, digital forensik dengan penanganan pasca insiden. Digital forensik berkaitan dengan 1. Pengecekan koneksi aktif, 2. Pengecekan listening fog pasca insiden, 3. Pengecekan proses yang aktif pasca insiden, 4. Pengecekan log user yang login, 5. Pengecekan log sistem, 6. Pengecekan log pengakses service, dan lain-lain. Selanjutnya keamanan jaringan internet dan firewall nih. Serangan terhadap keamanan informasi, security attack, seringkali terjadi. Kejahatan komputer, cyber crime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Nah ini hacker kayak trading gitu nih. Ini ada contoh-contohnya. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang, yaitu interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses. Dia baru masuk doang gitu, cuma baru masuk kepo doang, nyobain gitu. Terus ada interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan admin asli masih bisa login. Nah dia udah masuk tapi adminnya itu masih bisa masuk, itu masih bisa ngejaga, masih bisa ini kalau ini. Terus ada fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Nah udah masuk terus data yang di dalamnya, objeknya diganti gitu sama yang palsu, kalau enggak dimasukin yang gak jelas, dimasukin data palsu gitu. Terus modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan. Nah, ini bahaya nih. Dia udah masuk, datanya diubah semuanya, terus dirusak bisa juga. Pokoknya bahaya aja yang ini, yang terakhir. Terus keamanan jaringan internet. Keamanan dapat diklarifikasi menjadi 4 macam. Keamanan fisik, keamanan data dan media, keamanan dari pihak luar, keamanan dalam operasi. Keamanan fisik, suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem beserta peralatan, peripheral dan media yang digunakan. Nah, kalau fisik kayak tadi perangkatnya itu, biasanya seorang penyerang akan melakukan wiretapping, pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki hak akses. Kayak tadi penyadapan kayak mikrofon atau perangkatnya disadap gitu. Dan jika gagal, maka DOS akan menjadi pilihan sehingga semua service yang digunakan oleh komputer dapat bekerja. Sedangkan cara kerja DOS biasanya mematikan service apa saja yang sedang aktif atau menjadi jaringan tersebut dengan pesan-pesan yang sangat banyak jumlahnya. Secara sederhana, DOS memanfaatkan celah lubang keamanan jadi protokol
TCP atau IP yang dikenal dengan SYNCRON, yaitu sistem target yang dituju akan dibanjiri oleh permintaan yang sangat banyak jumlahnya, coding, sehingga akses menjadi sangat sibuk. Nah, kalau gagal tadi penyadapan nggak bisa, terus pengawasan nggak bisa, si ininya itu ke DOS, make DOS biar perangkatnya itu nggak bisa kerja lagi, tidak dapat bekerja perangkat komputer ininya, service yang digunakan komputernya itu nggak kerja gitu, nggak dapat bekerja. Terus keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang akan memanfaatkan kelemahan yang ada pada software yang digunakan untuk mengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada komputer target melalui attachment pada email. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor dan trojan host pada sistem target. Tujuannya untuk mendapatkan dan mengubah informasi berupa password administrator. Password tersebut nantinya digunakan untuk masuk pada akun administrator. Nih, keamanan data dan media tuh nyerangnya masukin virus lewat email, kalau enggak pakai backdoor dan trojan host. Terus keamanan dari pihak luar nih, pihak ketiga gitu, memanfaatkan faktor kelemahan dan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh memiliki hak akses ya, merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi target. Hal ini biasa disebut social engineering. Social engineering merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Nah, kalau pihak dari luar itu ya hacking, cracking itu. Terus selanjutnya ada keamanan dalam operasi, merupakan salah satu prosedur untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian, sistem dapat berjalan baik atau menjadi normal kembali. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log-log yang tertinggal pada sistem target setelah melakukan serangan. Terus firewall. Firewall adalah sebuah pembatas nih tadi pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, sehingga data yang masuk dapat diidentifikasi untuk dilakukan penyaringan, sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya ancaman yang dapat dari jaringan luar. Nah, tadi firewall itu kayak nyaring penyaringan, terus pembatas. Jadi kalau ada apa yang masuk tuh sama firewall itu disaring, dibatas, diidentifikasi gitu. Terus nih, secara umum fungsi firewall adalah untuk mengatur dan mengontrol lalu lintas. Terus yang kedua, melakukan autentikasi terhadap akses. Yang ketiga, melindungi sumber daya dalam jaringan privat. Yang keempat, mencatat semua kejadian dan melaporkan kepada administrator. Terus ada jenis-jenis firewall. Jenis firewall dapat dikelompokkan menjadi 4. Personal firewall, network firewall, IP filter firewall, sama proxy server. Autentikasi terhadap akses. Selanjutnya autentikasi terhadap akses. Nah, masih sama, firewall juga ada fungsi autentikasinya nih. Firewall dilengkapi dengan fungsi autentikasi dengan menggunakan beberapa mekanisme autentikasi sebagai berikut. Firewall dapat meminta input dari pengguna mengenai nama pengguna, username, serta kata kunci password. Metode kedua adalah dengan menggunakan sertifikasi digital dan kunci publik. Terus dengan menggunakan free key atau kunci yang telah diberitahu kepada pengguna. Nah, firewall ini bisa fungsinya itu autentikasi tadi. Caranya itu lewat username sama password. Terus yang kedua lewat sertifikasi digital dan kunci publik. Terus sama free share key atau dalam kurung free SK. Nah, ini langkah-langkah membangun firewall: mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki, menentukan polis atau kebijakan dengan mengidentifikasi, menyiapkan software atau hardware yang akan digunakan, melakukan tes konfigurasi. Selanjutnya, pendeteksi dan penahanan serangan jaringan. Nah, ini IDS juga nih. Sama kayak tadi nih. Intrusion Detection System adalah sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang
mencurigakan dalam sebuah sistem atau jaringan. Nah, IDS ini kayak tadi itu menyaring, mendeteksi itu. Terus ini lalu lintasnya tuh. IDS dapat melakukan inspeksi terhadap lalu lintas inbound dan outbound dalam sebuah sistem atau jaringan, melakukan analisis dan mencari bukti dari percobaan intrusi penyusupan. Fungsi log pendeteksi dan penahan serangan berfungsi sebagai sebuah virtual device IDS pada internal dan IPS pada network perimeter. Dengan cara ini, IDPS dapat mendeteksi keanehan-keanehan pada jaringan. Nih, contohnya kayak menghentikan sama sekaligus, menghentikan serangan, terus yang kedua melaksanakan peraturan, yang ketiga memberitahu administrator jaringan tentang adanya gangguan keamanan, terus mencegah serangan atau gangguan dalam jaringan, mengalahkan kebijakan keamanan jaringan, terus membatasi chatting dan video streaming non bisnis, terus memahami aktivitas dalam network, menghemat waktu juga. Nomor 9 memantau program aplikasi yang diinstalisir, terus membangun kepercayaan. Ya, sama yang terakhir menghemat biaya. Analisis log pendeteksi dan penahan serangan jaringan, prosedur dan cara pengujian keamanan fisik jaringan dengan memberikan keamanan seperti memilih power supply yang baik dan memori yang cukup, maka kinerja hardware dapat berjalan dengan lancar. Nah, kalau kita mau ini tuh harus supply-nya yang baik, terus memorinya yang cukup biar hardware-nya itu lancar, jaringannya bebas gitu, nggak ada kendala sama hardware-nya, nggak ada kendala juga sama kinerja jaringan komputer, servernya, terus sama kliennya juga. Ini selanjutnya prosedur dan cara pengujian keamanan logik jaringan dengan perangkat yang digunakan seperti sistem operasi firewall, antivirus, dan software maintain. Dengan software tersebut kita dapat melindungi komputer dari malware atau software yang bersifat merusak seperti virus dan konflik port. Terus yang selanjutnya mempelajari security management untuk bisnis besar dan menengah. Nah, bisnis nih. Perusahaan dituntut untuk dapat melakukan pengamanan secara sistematis demi mendukung terlaksana kegiatan produksi secara baik dan optimal. Penting security management. Security itu untuk manajemen bisnis mau besar mau menengah, supaya tidak mempengaruhi nih, demi mendukung pelaksana kegiatan produksi secara baik dan optimal. Jadi butuh security, keamanan jaringan tuh. Aspek pengamanan perlu dikelola secara terintegrasi melalui penerapan sistem manajemen dengan pengamanan ISP, IMP, SMP, maksudnya salah ngomong ada. Sistem manajemen pengamanan merupakan bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perancangan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengamanan, penerapan, pencarian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien, dan produktif. Sistem manajemen pengamanan memberikan panduan bagaimana mengelola ancaman dan gangguan pada organisasi dalam upaya mencapai organisasi yang aman, produktif, dan efisien. Jadi keamanan jaringannya itu buat biar produktif, biar efisien, biar aman gitu. Ini tujuan dan manfaat yang pertama, membantu organisasi atau perusahaan mengimplementasikan sistem manajemen pengamanan. Terus membantu organisasi atau perusahaan dapat sertifikasi sistem manajemen pengamanan. Terus memberikan wawasan K3 dan best practice mendalam untuk peningkatan berkelanjutan kepada perusahaan. Terus memastikan bahwa perusahaan telah mampu menerapkan sistem manajemen pengamanan secara efektif. Yang terakhir, pengakuan bagi perusahaan Anda sebagai pemimpin dalam peningkatan keamanan dalam perlindungan terhadap proses bisnis maupun aset perusahaan. Selanjutnya, mampu menjelaskan teknik keamanan jaringan secara umum. Ini ada 6 caranya nih.
mengatur akses kontrol, menutup servis yang tidak digunakan, memasang proteksi firewall, memantau adanya serangan, backup secara rutin. Mengatur akses, salah satu cara yang umum digunakan untuk mengamankan informasi dengan mengatur akses ke informasi melalui mekanisme akses kontrol. Jadi mengatur aksesnya itu pakai password gitu. Terus yang kedua, menutup servis yang tidak digunakan. Seringkali sistem perangkat keras dan perangkat lunak diberikan dengan berbagai servis dijalankan sebagai default. Sebagai contoh, pada sistem Unix, servis berikut sering dipasang dari vendornya: Pinger, Telnet, FTP, SMTP, Corp, Echo. Terus servis tersebut tidak semuanya dibutuhkan. Untuk mengamankan sistem servis yang tidak diperlukan di server komputer tersebut sebaiknya dimatikan. Jadi yang nggak perlu itu dimatiin aja. Terus memasang proteksi. Nah ini kayak firewall itu tadi, masang proteksi. Untuk lebih meningkatkan keamanan sistem informasi, proteksi dapat ditambahkan. Proteksi ini dapat berupa filter secara umum dan lebih spesifik adalah firewall. Filter dapat digunakan untuk menfilter email, informasi akses, atau bahkan dalam level paket. Nah, sebagai contoh di sistem Unix ada paket program TC Wrapper yang dapat digunakan untuk membatasi akses kepada servis atau aplikasi tertentu. Misalnya servis Telnet dapat dibatasi untuk sistem yang memiliki nomor IP tertentu atau memiliki domain tertentu. Terus yang keempat ada firewall. Nah, firewall yang tadi jelasin. Firewall merupakan sebuah perangkat yang diletakkan antara internet dan jaringan internal. Kayak tadi, tujuannya dari firewall adalah untuk mencegah agar akses ke dalam maupun keluar dari orang yang tidak berwenang tidak dapat dilakukan. Terus yang kelima, pemantauan adanya serangan. Sistem pemantau monitoring sistem digunakan untuk mengetahui adanya tamu tak diundang atau adanya serangan attack. Terus yang keenam, backup secara rutin. Seringkali tamu tidak diundang masuk ke dalam sistem dan merusak sistem dengan menghapus berkas-berkas yang dapat ditemui. Kayak tadi, kalau kita punya berkas, punya file yang penting tuh harus di backup. Pokoknya wajib backup. Kalau hilang bisa dibalikin soalnya. Terus yang selanjutnya, memonitoring akses jaringan. Tujuan utama memonitoring jaringan adalah untuk mengumpulkan informasi yang berguna dari berbagai bagian jaringan sehingga jaringan dapat diatur dan dikontrol dengan menggunakan informasi yang telah terkumpul. Nah, metode monitoring jaringan yang pertama, deteksi intrusi, sniffing paket, terus vulnerability scanning, monitoring firewall. Terus yang kelima juga ada pengujian penembusan. Nah, ini contohnya saya monitoring jaringan dulu, tugas-tugas dulu pakai Nmap, Genmap. Terus yang selanjutnya, kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua suku yaitu kripto dan grafia. Kripto artinya menyembunyikan, sedangkan grafia artinya tulisan. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik-teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan data, keabsahan data, integritas data, serta autentikasi data. Terus ada crypto system sama aja, kriptografi juga sebutannya, lain doang ini mah. Ada suatu fasilitas untuk mengkonversi plaintext ke ciphertext dan sebaliknya. Dalam sistem ini, seperangkat parameter yang menentukan informasi pencipheran tertentu disebut suatu set kunci. Proses enkripsi dan dekripsi diatur oleh satu atau beberapa kunci kriptografi. Terus ada protokol sistem kriptosistem. Protokol kriptografi adalah suatu protokol yang menggunakan kriptografi. Protokol ini melibatkan sejumlah algoritma kriptografi secara umum. Tujuan protokol lebih dari sekedar kerahasiaan. Pihak-pihak yang berpartisipasi mungkin saja ingin membagi sebagian rahasianya untuk menghitung sebuah nilai, menghasilkan urutan random, ataupun menandatangani kontrak secara bersamaan. Penggunaan kriptografi dalam
sebuah protokol terutama ditunjukkan untuk mencegah ataupun mendeteksi adanya EVOS, dropping dan cheating. Nah, itu tapi ya selesai. Terima kasih sebelumnya, takutnya ada yang salah, mohon maaf karena namanya juga belajar ya. Terima kasih. Selanjutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.